Baik, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengawasan dan Partisipasi Pembangunan. Pembangunan nasional pada dasarnya melibatkan 3 stakeholder utama, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Namun terjadi ketimpangan pada proporsi peranan dari ketiganya. Sektor negara dan swasta sangat dominan dan sektor masyarakat berada pada posisi marginal, sehingga perekonomian banyak dikuasai oleh lapisan atas. Pembangunan adalah sebuah kegiatan kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga negara, dan menyerap hampir seluruh sumber daya bangsa. Karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan perlu manajemen. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan revisinya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerahnya secara optimal. Pembangunan yang baik dan berjalan sesuai dengan melibatkan masyarakat itu baik dalam merencanakan, memutuskan, bahkan mengawasi pembangunan yang sedang berjalan agar sesuai dengan rencana sebelumnya. Pembangunan menurut Dirjen Bangdes pada hakikatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari dari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai penanggung akses dari pembangunan regional, daerah atau nasional. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pengertian pengawasan cukup beragam. Di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian menurut dari beberapa ahli, yaitu salah satunya menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Makmur mengemukakan ada beberapa jenis pengawasan, yaitu yang pertama, pengawasan fungsional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kelembagaan atau organisasi apapun bentuknya besar maupun kecil senantiasa membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil, pengawasan yang dilakukan tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar seperti kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks. Yang kedua itu pengawasan masyarakat. Sebagaimana diketahui, negara mempunyai masyarakat sebagai warga negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Agar penyelenggara negara berdasarkan konstitusional dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya negara. Yang ketiga yaitu pengawasan administratif. Penataan pelaksanaan seluruh aktivitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar dapat tercipta keteraturan, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang diistilahkan pengawasan administratif. Yang terakhir yaitu pengawasan teknis. Selain pekerjaan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi yang berkaitan dengan kegiatan administratif, sesungguhnya tidak kalah pentingnya adalah kegiatan teknis, karena pekerjaan ini akan dapat memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan manusia. Baik, partisipasi pembangunan. Partisipasi berasal
sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Histiraluddin. Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesivitas antara masyarakat. Masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Raharjo mengemukakan adanya 3 variasi partisipasi, yaitu 1. Partisipasi terbatas, 2. Partisipasi penuh, 3. Mobilitas tanpa partisipasi. Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya, melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh sikap mental itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya yang diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan merupakan cermin dari keberhasilan pembangunan nasional. Faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatannya dalam pembangunan adalah faktor ekstern meliputi kepemimpinan pemerintah dan peralatan fasilitas. Apabila warga masyarakat sudah sadar mengenai arti pentingnya pembangunan itu, maka masyarakat adalah merupakan panduan dari individu yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Maka untuk memadukannya diperlukan suatu kekuatan, yakni kemampuan pendinamisan oleh pemimpin pemerintah. Kepemimpinan yang baik dan mampu menyatu dengan karakter masyarakat yang dipimpin dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan itu. Sekian dari saya.